3. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD 1 akan menampilkan video SP yang berjudul Geotak. Selamat menyaksikan. Apa nama kali? Dalam dunia olahraga, benturan bisa terjadi kapan saja. Salah satu dari contohnya adalah olahraga sepak bola. Salah satu cedera yang perlu diwaspadai adalah concussion atau geger otak. Cedera ini mungkin tampak ringan, tetapi bila tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan beberapa gangguan fungsi pada tubuh. Gegar otak atau concussion merupakan mild brain injury atau MTBI yang terjadi apabila adanya benturan di area kepala, leher maupun tubuh yang memicu adanya percepatan atau gangguan di area otak. Nah, untuk mendiagnosa adanya gegar otak sendiri itu bergantung pada gejala-gejala yang disampaikan oleh pasien karena belum ada tes fisik yang menunjukkan secara objektif dan definitif. Nah, untuk gejala dan tanda-tanda dari gegar otak itu sendiri kita bagi menjadi 3, yaitu berdasarkan gejala fisik, kemudian gejala kognitif, dan gejala secara visual. Untuk gejala secara fisik itu berupa pusing, mual, muntah, dan gangguan tidur. Sedangkan untuk gangguan kognitif itu pasien akan mengalami kebingungan, kemudian kesulitan untuk berkonsentrasi. Dan yang terakhir, terkait dengan gejala dari visual itu, pasien akan mengalami gangguan penglihatan seperti kabur dan mata lelah. Woi, pressing ke depan, woi. Pressing ke depan. Permisi, Pak. Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Oh, bisa, Pak. Bisa? Aman? Bapak ada pusing, mual gitu, Pak? Pusing dikit, Pak. Pusing dikit ya? Oke, permisi, Pak. Saya izin periksa lehernya dulu. Kayak aman ya, tidak ada, mungkin Bapak ada mengalami pusing aja tuh, bisa bangun, Pak? Oh, bisa, Kita jalan bentar ya, saya bantu bangun ya, Pak. Permisi, leher saya jaga terlebih dahulu, Pak. Oke, bisa bangun, Pak. Ya. Mungkin bisa Ya, kita dilakukan keluar. pertandingan buat pertandingan deh. SCAT5 atau Sport Acquisition Assessment Tools merupakan suatu alat evaluasi sederhana yang digunakan oleh tenaga medis untuk mengevaluasi cedera akibat benturan dalam olahraga atau yang lebih dikenal dengan geger otak atau concussion. SCAT5 dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah on-field assessment yang merupakan penilaian langsung pada saat di lapangan, dan juga off-field assessment merupakan penilaian di luar lapangan atau saat di klinik. Boleh duduk dulu, Pak. Oke. Gimana, Pak? Masih pusing ya? Pusing, Pak. Oke, ingat tadi skor terakhir berapa, Pak? Ingat? Nggak ingat. Kita di stadion mana, ingat? Nggak tahu di stadion mana. Oke, mungkin Bapak sebentar saya sarankan untuk langsung pergi lanjut ke klinik ya. Mungkin aja Bapak ngalamin concussion ringan aja, tapi kita nggak tahu, makanya harus diperiksa lebih lanjut. Oke, Pak? Oke. Oke, jadi Bapak belum bisa bertanding lagi karena kondisi Bapak saat ini sedang tidak begitu baik ya, Pak ya. Jangan dulu lanjut main, oke? On-field assessment merupakan pemeriksaan yang langsung dilakukan di lapangan saat cedera terjadi. Yang pertama adalah kita memperhatikan apakah ada tanda-tanda red flag atau tanda-tanda bahaya seperti kehilangan kesadaran, muntah, ataupun kejang. Apabila tanda red flag ini terjadi, atlet harus segera dibawa ke fasilitas medis terdekat. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan observable sign atau tanda-tanda yang dapat diamati, seperti apakah atlet kehilangan keseimbangan, ataupun atlet mengalami pusing dan juga bingung, dan juga pandangannya terlihat kosong.
Kemudian yang ketiga, kita memberikan memory assessment atau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada atlet untuk menilai orientasinya. Seperti sekarang kita berada di mana atau apakah atlet ingat tadi sedang bermain apa. Kemudian yang terakhir kita melakukan examination, di mana yang pertama kita menilai kesadaran dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Kemudian kita juga memperhatikan apakah ada tanda-tanda cedera pada servikal pasien agar segera dapat diamankan. Begitu apabila tanda-tanda abnormal ditemukan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, maka atlet harus segera dikeluarkan dari permainan dan juga tidak diperbolehkan bermain kembali pada hari yang sama. Gimana kondisinya Visio? Apakah bisa lanjut main? Jadi kondisi dari saudara Andi ini nggak bisa melanjutkan pertandingan ya, karena dia ada mengalami gegar otak sepertinya, ada gejala-gejala soalnya. Kita mau bawa ke klinik. Ya. Baik Andi, kamu istirahat aja karena keselamatan kamu itu lebih penting dari hanya sekedar pertandingan. Oh, selesai, coach. Halo semuanya, nah tadi adalah bagaimana prinsip prima from play digunakan. Nah kita sebagai fisioterapis di lapangan harus membuat keputusan cepat untuk mengeluarkan atlet dari pertandingan ketika menemukan tanda-tanda atau gejala yang mengancam keselamatan. Dalam kasus ini adalah gagal otak. Nah jika dilanjutkan, atlet yang memiliki gejala gagal otak akan berisiko memiliki cedera yang lebih parah atau bahkan second impact syndrome atau cedera otak kedua hingga menyebabkan kematian. Setelah mengalami cedera dan juga diperiksa oleh fisioterapis yang berada di lapangan, Andi diduga mengalami geger otak. Maka dari itu, Andi dibawa ke klinik untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan lebih lanjut. Selamat pagi Visio. Ya ini ada atlet saya yang cedera. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Pika, fisioterapis yang bertugas pada siang hari ini dengan Bapak siapa nih? Untuk pasiennya itu kebetulan adalah pemain saya itu namanya adalah Andi. Jadi berdasarkan informasi fisioterapis yang berjaga kemarin itu ada indikasi yaitu gagal otak karena mengalami benturan pada saat bermain seperti itu. Baik, kalau seperti itu mungkin kita bisa melakukan tes spesifik lebih lanjut untuk memvalidasi apakah Bapak benar mengalami gagal otak atau penyakit lainnya. Baik Bapak Andi, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan spesifik untuk mengetahui apakah Bapak benar mengalami gagal otak atau tidak. Untuk itu Bapak silakan menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan Pak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Andi. Untuk umur Bapak? Kayaknya umur saya 19 tahun. Pada saat Bapak bermain sepak bola itu Bapak berada di posisi apa? Lupa aku. Sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami cedera atau benturan seperti saat ini? Nggak pernah. Baik Pak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk sekarang apa yang Bapak rasain? Kepalanya agak berat, sedikit pusing. Saya pengen tiduran deh kayaknya nih, pusing nih. Oh iya, Bapak silakan berbaring nih. Baik, selain Bapak mengalami pusing, apa yang Bapak rasa untuk gejalanya? Tadi habis datang tuh, sekarang perut saya ada mualnya juga. Untuk mualnya apakah sudah dari tadi atau baru sekarang? Baru sih muncul. Baik Bapak, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk itu apakah Bapak masih ingat sekarang bulan apa? Minggu lalu ya saya baru tahun baruan hari Januari ya. Sekarang bulan November Bapak ya. Nggak apa-apa. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Bapak bisa bilang apel dan pelangi. Apel apa tadi ya? Apel, pelangi. Apel. Aduh, nggak ingat. Nggak apa. Baik Bapak, kita akan lanjut ke step selanjutnya. Untuk sekarang apakah Bapak bisa menggerakkan untuk arah yang ke kiri dan juga ke kanan? Ke kanan Kak. Itu kanannya Kak ya? Lagi yang satunya Bapak. Iya. Mana ya?
Oh bisa kak. Sekarang ke kiri Bapak. Coba sekarang Bapak jari telunjuknya dijauhkan, kemudian didekatkan ke LED. Ya. Oke Bapak, selanjutnya kita akan mengecek keseimbangan. Untuk itu Bapak kira-kira bisa berdiri nggak ya? Nggak bisa, tadi aja udah hampir jatuh saya kesini. Tadi kan saya di awal sempat bilang kalau ada saya nyebutin 2 kata. Untuk itu Bapak apakah masih ingat nggak? Nggak ingat. Baik Bapak, untuk diagnosisnya Bapak Andi menunjukkan gejala gegar otak ringan, di mana ditandai dengan adanya sakit kepala, pusing, dan juga adanya gangguan konsentrasi. Untuk itu selanjutnya mungkin saya bisa rujuk ke dokter agar mendapat penanganan lebih lanjut. Untuk sekarang mungkin Bapak Andi bisa istirahat terlebih dahulu ya Pak. Baik, terima kasih Visi. Oke, Bang Andi. Jadi gimana kondisinya sekarang? Setelah diperiksa setelah ini, ya? Iya. Saya agak pusing-pusing dikit. Nah, jadi nanti Bang Andi ini ada beberapa hal yang bisa Bang Andi lakuin, yang tentu saja yang paling utama adalah istirahat ya. Kalau bisa, kalau tidur malam jangan ada cahaya biar lebih nyaman tidurnya. Tapi kalau misalnya nggak nyaman tidurnya pakai lampu, nah bisa pakai lampu-lampu yang kurang lebih warm gitu, hangat lah cahaya ini. Cahaya yang agak coklat-coklat gitu. Nah, karena Bang Andi ini adalah seorang atlet sepak bola ya, jadi ada beberapa latihan yang perlu saya kasih. Misalnya mulai dari jalan, jadi Bang Andi jangan langsung jogging. Jadi jalan aja dulu, jalan 10 menit, 15 menit, kalau nyaman ya. Tapi jangan langsung jogging, bahaya. Keseimbangan tubuhnya Bang Andi sekarang belum terlalu bagus. Nah kebetulan kita bakal lanjut lagi ke bagian yang keseimbangan nih, karena tadi udah ya yang jogging biasa. Misalnya Bang Andi bisa latihan one leg stand nanti seperti ini, ya berdiri secara satu kaki, tahan kurang lebih 15-20 detik. Itu tiap hari boleh dilakukan. Tapi jangan dipaksa, semampunya dulu. Tapi kalau udah bisa, intensitasnya kurang lebih 15-20 detik. Tiap hari ya dilakukannya. Nah kemudian yang terakhir, karena Bang Andi ini ada seorang atlet sepak bola ya spesifiknya kita di sini. Jadi kalau udah selesai, rasanya udah lebih enak, udah bisa lebih seimbang rasanya. Kalau udah bisa jogging ringan-ringan tipis-tipis, boleh lagi mulai main bola dari mulai passing-passing biasa aja, atau mungkin mulai ngejaring bola, dribble bola seperti biasa. Tapi jangan dulu terlalu berat, pegang-pegang aja dulu. Tetap bisa ditemenin sama teman-temannya atau mungkin rekan-rekannya di tim sepak bolanya. Kalau gitu ya Bang Andi ya, teman. Oke, semoga lekas sembuh ya. Jadi dapat disimpulkan dari video tersebut, geger otak bukanlah cedera ringan biasa yang bisa disepelekan. Namun cedera otak itu merupakan suatu cedera yang serius yang bisa menyebabkan gangguan fungsi otak. Nah, gejalanya bisa bervariasi berupa pusing, mual, sulit fokus, hingga gangguan keseimbangan juga. Nah, maka dari itu mari kita kenali gejalanya dan juga tangani dengan benar. Jangan memaksakan diri kembali berlatih maupun bertanding sebelum dinyatakan pulih oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Dan jangan lupa istirahat fisik dan juga mental itu sangat penting juga untuk menunjang kesembuhan otak agar kembali bisa bekerja dengan cepat dan juga lebih baik. Dan juga ingat, keselamatan dan kesehatan atlet harus selalu menjadi prioritas yang utama. Sekian penampilan dari SGD 1.